Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahtumatus Soleha, semester 6 PAIC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang telaah materi akidah akhlak madrasah kelas 8 pada jenjang MTS sederajat. Yaitu pembahasannya tentang Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur dalam 2 periode. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara oleh malaikat Jibril yang pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan tanggal 17 di Gua Hira di kota Mekah. Tuh. Proses diturunkannya Al-Quran yaitu secara berangsur-angsur, maksudnya sedikit demi sedikit. Jadi apabila terjadi suatu kejadian, itu ayat Al-Quran akan disertakan atau diturunkan. Kemudian dalam waktu 23 tahun tersebut itu dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama, periode sebelum hijrah. Jadi posisi ini Nabi Muhammad masih berada di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Kemudian di periode sebelum hijrah ini, yaitu di Mekah, Nabi Muhammad menyampaikan wahyunya atau dakwahnya itu masih menggunakan cara sembunyi-sembunyi seperti itu. Dan diawali dengan memberikan wahyu Allah yang pertama kepada keluarganya, sahabatnya, kemudian kepada umatnya. Kemudian yang kedua yaitu periode sesudah hijrah. Jadi periode ini sudah ada di Madinah Nabi Muhammad. Ayat-ayat yang turun pada periode pertama dinamai ayat-ayat Makkiyah karena ayat tersebut atau Al-Quran tersebut diturunkan ketika Nabi masih berada di kota Mekah. Dan ayat-ayat yang turun pada periode kedua dinamai ayat-ayat Madaniyah karena ayat tersebut sudah diturunkan kepada Nabi setelah Nabi hijrah atau sudah ada di Madinah. Jadi yang dimaksud ayat-ayat Makkiyah itu yang masih Al-Quran diturunkan di kota Mekah kepada Nabi Muhammad. Kalau ayat-ayat Madaniyah itu sudah Nabi Muhammad ada di Madinah. Kemudian Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan atau yang dibaca. Karena Al-Quran pertama kali diturunkan yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Iqra' dan seakhirnya. Adapun menurut istilah Al-Quran adalah kalam Allah. Maksud daripada kalam yaitu tulisan. Sebuah wahyu atau ucapan yang kemudian disampaikan oleh Nabi kepada umatnya melalui lisan juga, dan setelah Nabi wafat kemudian itu dibukukan yang
sampai saat ini berbentuk seperti kitab. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Jadi Al-Quran itu salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang diberikan, salah satu mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya dan sebagai pedoman bagi umat Islam sampai akhir zaman. Kemudian Al-Quran berisi petunjuk secara lengkap sesuai dengan perkembangan zaman. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran sebagian besar meliputi akidah, ibadah, muamalah, akhlak karimah, tarikh, dan syariat. Jadi isi Al-Quran itu ada akidah, ibadah itu suatu bentuk keimanan seorang hamba terhadap Allah. Muamalah itu hubungan antar manusia dengan manusia. Akhlak karimah, tarikh yaitu sejarah, dan syariat Islam itu ketentuan atau hukum yang sudah ditetapkan di dalam agama Islam. Itu semua ada di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai bentuk penyempurnaan dari kitab keempat sebelumnya. Hikmah diturunkan Al-Quran adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selama hidup dunia dan akhir. Jelas, karena hikmahnya itu sebagai pedoman. Apabila manusia membutuhkan suatu hukum atau menyelesaikan masalah, itu pertama berpedoman kepada Al-Quran. Kemudian mukjizat adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya untuk melemahkan dan mengalahkan lawannya. Jadi ringkasnya, mukjizat itu diberikan atau diturunkan kepada Rasul Allah di saat Rasul tersebut sangat membutuhkan pertolongan di waktu itu. Seperti itu. Jadi yang tidak memungkinkan terjadi oleh akal pikir manusia, pas terjadi suatu kejadian yang mustahil bagi manusia, itu disebut mukjizat yang jelasnya diberikan kepada para rasul, 25 rasul itu. Ada pula kejadian yang luar biasa lainnya tersebut adalah karomah, ma'unah, dan irhas. Karomah ini untuk para ulama. Jadi ulama-ulama yang zaman dulu atau sampai saat ini yang memiliki kelebihan atau hal-hal yang mustahil itu disebut karomah. Ma'unah yaitu orang soleh yang menerima pertolongan Allah, dan irhas itu calon rasul yang menerima pertolongan Allah secara tiba-tiba sebagai bukti bahwa kekuasaan Allah itu memang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.